Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mujtami'una rahimakumullah, ittaqullaha haitsumma kuntum la'allakum turhamun. Wa'lamu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alaikum bi jama'atil muslimin wa iyyakum wal furqah wa man syadda ila nar. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah mengokohkan pemahaman dan keyakinan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan itu banyak, selain Allah juga ada. Hanya yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu adalah sesembahan batilah, sesembahan yang batil. Pengikut Allah, pengikut penyembah Allah yang hak, maka disebut ahlul haq. Amma adapun penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, penyembah Tuhan-Tuhan batilah, maka disebut sebagai ahlul batil. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang luhur budi, kepada Rasul yang berakhlak agung, teladan umat beriman, yang telah memberi contoh pelaksanaan syariat dan telah menunjukkan isyarat-isyarat yang harus kita ikuti. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah pula kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Ikhwatul iman, Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan karena Allah, 'alan nasi diwajibkan atas manusia, hijjul baiti berziarah, pergi ke al-bait, yaitu Baitullah. Manistata'a, bagi yang mampu, ilahi, kepadanya, sabila, di jalannya. Maka pengertiannya adalah Allah telah mewajibkan haji kepada manusia bagi mereka yang mampu untuk memiliki bekalnya dan juga mampu memberikan peninggalan untuk anak istrinya di rumahnya. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan haji bukan hanya untuk tamasya, bukan hanya untuk pariwisata, tetapi memiliki tujuan dan kompetensi yang harus dicapai. Bagi mereka yang telah melakukan ibadah haji, mudah-mudahan kompetensinya telah ia dapatkan, dan bagi mereka yang baru berniat melaksanakan ibadah haji juga harus dicatat sebagai ilmu pengetahuan yang harus diamalkan. Bahkan bisa jadi ada orang yang belum menunaikan ibadah haji, di sisi Allah sudah dinyatakan mabrur ketika kompetensinya telah dimiliki. Merujuk kepada salah satu hadis, kompetensi tentang haji adalah al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qila ma birrul haji ya Rasulullah? Nabi menjawab,
it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Qila, Nabi ditanya, wa ma birrul haji, apa kebaikan haji itu ya Rasulullah? Apa haji mabrur itu ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, it'amut ta'am, kamu memberi makan, wa ifsya'us salam, dan kamu mengucapkan salam. It'amut ta'am bukan hanya memberi makan kepada istri dan anak. Bagi mereka yang telah mampu, yang diberi kelebihan oleh Allah, selain dia berkewajiban memberi makan istri dan anak-anaknya, juga disarankan, dianjurkan dia memberi makan kepada saudara-saudaranya, memberi makan kepada yang menjadi ahli warisnya, yang menjadi tanggung jawab bagi dirinya. Kewajiban memberi makan dalam rumah tangga adalah bapak. Maka dengan pemahaman bahwa yang berkewajiban memberi makan itu adalah bapak, maka yang berkewajiban masak adalah bapak. Yang berkewajiban belanja barang bahan makanan itu adalah bapak. Jadi ini harus dipahami dulu. Jadi yang bertanggung jawab, berkewajiban memberi makan istri dan anak adalah suami, adalah bapak. Namun kemudian Islam pun tidak membantah adanya manajemen rumah tangga. Ketika kita sibuk bekerja dan tidak mungkin mengurus urusan rumah tangga, maka seorang bapak melimpahkan kewajibannya kepada istrinya. Dek, aku masuk kerja pagi, aku belum masak. Kalau memang harus masak, maka tolong masakin masakan ini uang untuk beli berasnya, ini uang untuk beli lauknya. Kalau juga sekarang sudah tidak dikenal lagi masak-masak, sekarang sudah ada yang lebih gampang, tinggal pesan, maka yang berkewajiban memesankan adalah suami. Tapi kemudian ada manajemen rumah tangga, semua uang dapur sudah diserahkan ke istri, maka istri berkewajiban mengelola tentang rumah tangga, tentang makan dan minum itu. Kenapa? Karena tadi manajemen rumah tangga mengharuskan pembagian amanah. Dan ciri muslimat yang sholihat menurut Quran surat Ali Imran, apabila diperintah suami dia taat. Jadi maka oleh sebab itu kewajibannya, asalnya kewajiban rumah tangga, kewajiban masak, kewajiban memberi pakaian adalah suami. Tapi setelah dilimpahkan kepada istri, maka istri sekali lagi berkewajiban menyediakan makanan. Kenapa? Karena istri yang sholihat, kata Quran, apabila dipandang, apabila diperintah oleh suaminya, dia mentaatinya. Itu asal usulnya. Kenapa kemudian istri kita yang masak sekarang? Kenapa yang menyetrika itu istri kita? Padahal yang menyetrika, yang beli pakaian, apabila pakaian sobek, kalau memang perlu diperbaiki, harus dijahit, itu tugas suami asalnya. Tetapi setelah kita mengenal manajemen rumah tangga dan memang Quran mendukung yang demikian itu, maka ada pembagian tugas. Jadi setelah di rumah tangga selesai dan kita punya kelebihan, maka kita pun berkewajiban memberi makan kepada saudara-saudara kita, kepada paman, kepada bibi yang fakir, yang miskin. Kita punya kelebihan, disyaratkan kita bisa memberi makan kepada mereka. Begitu juga kalau itu sudah tercukupi, maka kepada tetangga pun, kepada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita pun dianjurkan untuk memberi makan. It'amut ta'am, memberi makan. Dalam pengertian para ulama kontemporer, memberi makan tidak harus memberikan makanan siap saji, tetapi juga mendidiknya untuk bisa mencari nafkah,
Misalnya kalau kita mengadakan training atau kursus, kalau ke orang bayar sekian juta atau sekian ratus ribu, maka saya katakan saya gratis mengajari Anda untuk belajar ini asal Anda mau. Maka itu termasuknya kata para ulama terhadap it'amut ta'am. Maka oleh sebab itu orang yang pulang haji atau orang yang sudah mengerti pengertian atau kompetensi haji, maka dia menjadi solutor of problem, menjadi pemberi solusi dalam persoalan-persoalan keumatan. Ikhwatul iman yang berikutnya adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam itu bukan hanya mengucapkan assalamualaikum. Itu nilai yang paling dasar, mengucapkan assalamualaikum. Tapi mencegah perkelahian, mencegah tidak melakukan provokasi, itu bagian dari ifsya'us salam. Menolak hoax, menolak isu-isu yang tidak benar, diluruskan kalau kita tahu, maka itu bagian dari ifsya'us salam. Maka sekali lagi, orang yang sudah mengerti ibadah haji dan orang yang telah menunaikan ibadah haji, dia menjadi rujukan. Kalau dalam bahasa Arab, rujuk. Kalau bahasa kita menjadi rujukan dalam persoalan-persoalan keumatan. Maka setiap persoalan yang di blow up, persoalan yang diperbesar, maka oleh kita semuanya diperkecil, didudukkan dengan persoalan itu menjadi sederhana. Yang penting kita mampu memberikan solusi, bukan hanya menjadi masyarakat menjadi ricuh, masyarakat menjadi tidak nyaman. Karena syariat Islam, karena Al-Quran diturunkan untuk kenyamanan, untuk kesejahteraan, untuk keamanan. Maka setiap isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan, maka kita tidak meng-share-nya, tidak memblow up-nya. Itu bagian dari ifsya'us salam, menyebarkan ucapan salam. Di dalam hadisnya ifsya'us salam, mengucapkan salam, menyebarkan salam. Tapi di situ ifsya'us salam redaksinya bukan mengucapkan salam, tapi menyebarkan keselamatan. Menyebarkan keselamatan tadi dipahami sebagai ucapan paling sederhananya adalah mengucapkan assalamualaikum, mendoakan keselamatan orang lain, membantu persoalan-persoalan orang lain agar orang lain menjadi selamat. Setelah kita menyelesaikan keselamatan untuk istri dan anak-anak kita, maka oleh sebab itu selain ifsya'us salam dan it'amut ta'am, aja perlu saya jelaskan kembali. It'amut ta'am maka kemudian disambungkan dengan ajaran apa? Ajaran kurban. Ajaran kurban itu bertahap. Asalnya kita belum mampu berkurban, memberi makan kepada tetangga yang tidak mampu, yang kelaparan. Kemudian naik lagi tingkatnya dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian sampai kepada acara tahunan kita ikut menyembelih, berkurban. Berkurban adalah bentuk kepedulian. Maka sesungguhnya banyak di antara kita yang bukan hanya merekrut yang berkurban untuk lokal, tapi sekarang kurban-kurban global juga sudah dibuka. Untuk Filipina, untuk Afrika, pokoknya negara-negara yang memang menjadi tanggung jawab kita, itu Masya Allah kita upayakan. Palestina dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman, tidak bisa dipisahkan antara ibadah haji dengan kurban. Tidak bisa dipisahkan antara ibadah haji dengan amalan-amalan sosial. Karena dua syariat di dalam Al-Quran, yaitu kesolehan pribadi dan kesolehan sosial, adalah tujuan dari setiap ibadah. Ibadah saum yaitu juga kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Sholat juga tujuannya adalah kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman, perlu saya garis bawahi bahwa haji atau ilmu tentang haji harus menghasilkan kita menjadi orang-orang yang siap berkurban.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi radiya lana al-Islam dina wa nazzala ilayna kitaban muniran mubina. Nahmaduhu hamdal fuqara'i ilayhi huwa rabbunal ghaniyyul hamid. Wa nashkuru lahu syukra sa'ilina min fadlihil mazid. La ilaha illa huwa rabbus samawati wa rabbul ardi dzul 'arsyil majid. Al-fa'alu lima yurid. Wa sallallahu wa malaikatuhu wal mu'minuna ala khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-athhari at-tayyibin wa sahabati al-abrar as-sabiqin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna ibadallah, usikum bi taqwallah fa innaha ra'sul umuri kulliha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al muwahhidina fi Filastin wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Syria khassah wa fi buldanil muslimina ammah. Allahumma ahyi jama'atal muslimina wa imamahum hayatan kamilatan tayyibatan warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishin wa su'in wa munkar. Allahumma alif bainal muslimin bi jama'atil muslimin kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.